Manchester United sukses meraih kemenangan krusial atas rival sekota mereka, Manchester City, dengan skor 2-0 dalam laga derby Manchester yang digelar di Old Trafford pada Sabtu 17 Januari 2026. Hasil ini bukan hanya mengakhiri periode sulit setan merah, tetapi juga menjadi awal yang sangat menjanjikan bagi Michael Carrick dalam masa jabatan keduanya sebagai manajer interim. 2 gol kemenangan United tercipta di babak kedua melalui Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu. Kemenangan ini sekaligus menjadi pukulan telak bagi ambisi Manchester City dalam perburuan gelar Liga Premier Inggris musim ini. Sejak peluit awal dibunyikan, Manchester United tampil dengan pendekatan yang berbeda. Di bawah arahan Carrick, United menunjukkan intensitas tinggi, organisasi permainan yang rapi, serta keberanian untuk menekan City sejak lini tengah. Carrick yang sebelumnya pernah menjabat sebagai manajer sementara pada 2021, tampak belajar dari pengalaman tersebut dengan menghadirkan gaya bermain yang lebih proaktif dan agresif. Pendekatan taktik ini terbukti efektif. United tidak bermain pasif, melainkan mengandalkan transisi cepat dan serangan balik tajam yang kerap merepotkan lini belakang City. Organisasi pertahanan yang solid membuat City kesulitan mengembangkan permainan, sementara lini tengah United mampu memutus alur serangan lawan. Michael Carrick berada di surga, ujar Gary Neville, menggambarkan kepuasan terhadap performa tim yang ia bela selama bertahun-tahun. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-65 ketika Bryan Mbeumo membuka keunggulan United. Pemain yang baru kembali dari tugas internasional bersama Kamerun di Piala Afrika itu menunjukkan ketenangan luar biasa saat menyelesaikan peluang di dalam kotak penalti. Gol tersebut menjadi puncak dari serangkaian tekanan United yang sebelumnya sudah beberapa kali mengancam gawang Gianluigi Donnarumma. Keunggulan United semakin diperlebar pada menit ke-76. Patrick Dorgu sukses memanfaatkan umpan silang matang dari Matheus Cunha, membuat Old Trafford bergemuruh dalam euforia. Sebenarnya United berpeluang mencetak lebih banyak gol. Sundulan Harry Maguire sempat membentur mistar gawang, sementara gol Bruno Fernandes dan Amat dianulir karena posisi offside. Di sisi lain, Manchester City beruntung tidak kebobolan lebih banyak. Gianluigi Donnarumma tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan krusial yang menjaga skor tetap 2-0. Meski demikian, performa lini serang City menjadi sorotan. Erling Haaland nyaris tidak mendapatkan peluang bersih sepanjang pertandingan, menandakan betapa efektifnya pertahanan United malam itu. Kemenangan ini membawa dampak besar bagi persaingan di papan atas Liga Premier Inggris. Bagi Manchester City, kekalahan ini menjadi pukulan serius terhadap harapan mereka meraih gelar juara. Kemenangan ini untuk sementara mengangkat United ke posisi keempat klasemen, sekaligus menumbuhkan harapan baru di bawah kepemimpinan Michael Carrick. Derby ini bukan sekedar kemenangan dalam rivalitas sekota, melainkan juga pernyataan bahwa Manchester United masih memiliki potensi besar. Sementara itu, Pep Guardiola dan Manchester City kini dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan penting terkait konsistensi dan efektivitas permainan mereka di tengah ketatnya persaingan liga. Arsenal harus menelan hasil yang kurang memuaskan setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Bermain di City Ground, The Gunners sebenarnya tampil dominan dan mengontrol jalannya pertandingan, namun kegagalan memaksimalkan peluang membuat mereka hanya membawa pulang 1 poin. Arsenal langsung mengambil inisiatif permainan sejak menit-menit awal. Dominasi terlihat jelas dari penguasaan bola yang berada di kisaran 60% lebih, menunjukkan bagaimana tim asuhan Mikel Arteta berusaha mengendalikan tempo laga melalui sirkulasi bola cepat dan rapi. Lini tengah Arsenal bekerja aktif dalam mendikte permainan, memaksa Nottingham Forest lebih banyak bertahan di area sendiri. Secara statistik, Arsenal unggul dalam jumlah operan, akurasi passing, serta intensitas serangan. Bola lebih sering berada di kaki para pemain Arsenal yang terus mencoba membongkar pertahanan Forest melalui kombinasi umpan pendek, pergerakan sayap, dan tusukan dari lini kedua. Namun, dominasi tersebut belum mampu diterjemahkan menjadi keunggulan di papan skor. Masalah utama Arsenal terletak pada efektivitas di sepertiga akhir lapangan. Meski mencatatkan sejumlah tembakan sepanjang pertandingan, banyak peluang yang tidak benar-benar mengancam gawang. Pada babak pertama, Arsenal bahkan kesulitan mencatatkan tembakan tepat sasaran, sebuah catatan yang cukup kontras dengan dominasi penguasaan bola mereka. Memasuki babak kedua, Arsenal meningkatkan intensitas serangan. Tempo permainan dipercepat, jarak antar lini dipersempit, dan tekanan ke pertahanan Forest semakin konsisten.
Beberapa peluang berbahaya mulai tercipta, namun penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Kiper Nottingham Forest tampil solid dan disiplin, melakukan beberapa penyelamatan krusial yang menggagalkan peluang emas Arsenal. Di sisi lain, Nottingham Forest bermain dengan pendekatan yang sangat pragmatis. Dengan penguasaan bola yang jauh lebih rendah, Forest memilih bertahan rapat dan menjaga organisasi lini belakang mereka. Strategi ini cukup efektif dalam meredam agresivitas Arsenal. Forest sesekali mengandalkan serangan balik cepat, meski jarang benar-benar mengancam gawang Arsenal. Hingga peluit akhir dibunyikan, Arsenal terus menekan dan mencari gol penentu. Namun rapatnya pertahanan Forest serta kurangnya ketajaman di lini depan membuat skor tetap bertahan 0-0. Tambahan 1 poin ini membuat Arsenal tetap berada di papan atas klasemen Liga Premier Inggris, tetapi mereka kehilangan kesempatan untuk memperlebar jarak dengan para pesaing terdekat dalam perburuan gelar. Laga ini juga menjadi bahan evaluasi penting bagi Arteta, terutama terkait efektivitas serangan dan ketajaman penyelesaian akhir. Bagi Arsenal, pertandingan ini menjadi pengingat bahwa kontrol permainan dan keunggulan statistik harus diimbangi dengan keputusan yang tepat di momen-momen krusial. Tanpa penyelesaian akhir yang klinis, dominasi sepanjang 90 menit bisa berakhir tanpa hasil maksimal. Liverpool harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Burnley. Hasil ini terasa mengecewakan bagi The Reds, mengingat mereka tampil dominan sepanjang pertandingan, namun gagal mengonversi keunggulan statistik menjadi kemenangan penuh. Sejak awal laga, Liverpool langsung menguasai jalannya pertandingan. Statistik menunjukkan dominasi penguasaan bola yang jelas, dengan Liverpool lebih sering mengontrol permainan dan menekan Burnley di area pertahanan sendiri. Sirkulasi bola cepat dari lini belakang hingga lini depan membuat Burnley memilih bertahan dengan blok rendah dan mengandalkan disiplin organisasi pertahanan. Liverpool unggul dalam jumlah tembakan dan serangan berbahaya. Beberapa peluang tercipta melalui permainan sayap dan pergerakan agresif lini tengah yang memaksa Burnley bertahan di bawah tekanan hampir sepanjang babak pertama. Dominasi tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika Liverpool berhasil mencetak gol pembuka, memanfaatkan celah di lini pertahanan Burnley. Namun meski unggul dalam penguasaan bola dan peluang, Liverpool gagal menjaga keunggulan dengan baik. Burnley yang minim penguasaan bola justru tampil efektif. Mengandalkan transisi cepat dan momen bola mati, Burnley mampu mencuri gol penyeimbang, meski jumlah peluang yang mereka ciptakan jauh lebih sedikit dibandingkan tuan rumah. Secara statistik, Burnley kalah dalam hampir semua aspek permainan, mulai dari penguasaan bola, akurasi operan hingga jumlah tembakan. Akan tetapi, efektivitas menjadi pembeda utama. Satu peluang matang yang berhasil dimaksimalkan cukup untuk membuat skor kembali imbang dan mengubah dinamika pertandingan. Memasuki babak kedua, Liverpool meningkatkan intensitas serangan. Tekanan terus dilancarkan dengan tempo permainan yang lebih cepat dan jumlah sentuhan di kotak penalti Burnley yang meningkat. Namun rapatnya pertahanan Burnley serta kurang klinisnya penyelesaian akhir Liverpool membuat gol tambahan gagal tercipta. Di sisi lain, lini pertahanan Liverpool relatif solid, tetapi satu momen kehilangan konsentrasi terbukti sangat merugikan. Statistik pertandingan menegaskan bahwa Liverpool mendominasi, tetapi Burnley menunjukkan bagaimana efisiensi dan disiplin bisa menetralkan dominasi tersebut. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 1-1 tidak berubah. Hasil imbang ini membuat Liverpool kehilangan 2 poin penting dalam persaingan papan atas Liga Premier Inggris. Sementara bagi Burnley, 1 poin dari Anfield menjadi hasil berharga yang diraih lewat kerja keras, disiplin bertahan, dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Chelsea sukses meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Brentford dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Bermain di hadapan pendukung sendiri, The Blues tampil dominan sejak awal pertandingan dan mampu mengonversi keunggulan statistik menjadi 3 poin penuh. Chelsea langsung mengambil inisiatif permainan sejak menit-menit awal. Berdasarkan statistik, The Blues unggul dalam penguasaan bola dan mampu mengontrol tempo pertandingan melalui sirkulasi bola cepat dari lini belakang hingga lini tengah. Brentford lebih banyak bertahan dan menunggu peluang melalui serangan balik cepat. Sepanjang babak pertama, Chelsea menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan tim tamu. Jumlah tembakan dan sentuhan di kotak penalti Brentford menunjukkan betapa intensnya tekanan yang diberikan tuan rumah. Keunggulan tersebut akhirnya berbuah gol pembuka yang lahir dari skema serangan terorganisir setelah Brentford kesulitan keluar dari tekanan. Memasuki babak kedua, Chelsea tidak mengendurkan intensitas permainan. Statistik menunjukkan peningkatan jumlah serangan berbahaya dan akurasi operan yang tetap terjaga. Brentford mencoba menaikkan garis permainan untuk mencari gol penyama kedudukan,
namun justru membuka ruang bagi Chelsea untuk melancarkan serangan balik. Gol kedua Chelsea menjadi penegas dominasi mereka dalam pertandingan ini. Dengan efektivitas yang lebih baik di sepertiga akhir lapangan, Chelsea mampu memanfaatkan celah di lini pertahanan Brentford dan menggandakan keunggulan. Setelah unggul 2 gol, Chelsea bermain lebih tenang dan fokus mengontrol jalannya laga. Di sisi lain, Brentford kesulitan mengembangkan permainan. Secara statistik mereka kalah dalam penguasaan bola, jumlah tembakan dan peluang bersih yang diciptakan. Beberapa upaya serangan Brentford berhasil dipatahkan oleh organisasi pertahanan Chelsea yang tampil solid dan disiplin sepanjang pertandingan. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 2-0 untuk Chelsea tetap bertahan. Kemenangan ini mencerminkan keseimbangan permainan Chelsea yang tidak hanya dominan dalam statistik, tetapi juga efektif dalam penyelesaian akhir dan kokoh dalam bertahan. Hasil ini memberikan dorongan penting bagi Chelsea dalam persaingan papan atas Liga Premier Inggris, sekaligus menjadi bukti progres permainan mereka. Tottenham Hotspur harus menelan kekalahan 1-2 dari West Ham United dalam derby London. Hasil ini terasa mengecewakan bagi Spurs karena mereka tampil lebih aktif dalam membangun serangan, namun gagal memaksimalkan peluang yang dimiliki. Sejak awal pertandingan, Tottenham tampil menekan dan lebih sering mengancam pertahanan West Ham. Spurs mencatatkan 19 tembakan sepanjang laga, dengan 6 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Tekanan ini membuat West Ham lebih banyak bertahan dan menunggu momen untuk menyerang balik. Namun justru West Ham yang mampu unggul lebih dulu. Pada menit ke-15, Crescencio Summerville mencetak gol pembuka lewat skema serangan cepat yang efektif. Gol ini membuat jalannya pertandingan berubah, dengan West Ham bermain lebih sabar dan mengandalkan efisiensi dalam memanfaatkan peluang. Tottenham terus meningkatkan intensitas serangan setelah tertinggal. Peluang demi peluang tercipta, hingga akhirnya usaha tersebut membuahkan hasil pada menit ke-64. Christian Romero berhasil mencetak gol penyama kedudukan, memanfaatkan situasi di kotak penalti West Ham dan kembali membuka peluang Spurs untuk meraih hasil positif. Setelah skor kembali imbang, Tottenham semakin agresif mencari gol kemenangan. Jumlah tembakan terus bertambah, tetapi penyelesaian akhir masih belum cukup klinis. Di sisi lain, West Ham tetap tenang dan disiplin, menunggu celah saat Tottenham terlalu maju menyerang. Momen krusial terjadi di penghujung laga. Pada menit 90+3, Callum Wilson mencetak gol penentu kemenangan West Ham melalui serangan balik cepat. Gol ini menjadi bukti efektivitas West Ham yang mampu memaksimalkan peluang meski jumlah tembakan mereka lebih sedikit, yakni 13 tembakan dengan 5 tepat sasaran. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 1-2 untuk kemenangan West Ham tidak berubah. Bagi Tottenham, kekalahan ini menjadi pelajaran penting soal efektivitas dan kewaspadaan hingga menit akhir. Sementara bagi West Ham, kemenangan ini menegaskan bahwa ketenangan dan pemanfaatan peluang secara maksimal bisa menjadi pembeda dalam pertandingan besar. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.